แล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุงผมจะไม่ดันทุลังอีกแล้ว Halo kamu penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang film The Billionaire. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk atur posisi rebahan kalian senyaman mungkin. Pasang earphone kalian. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dalam film ini benar-benar diambil dari kisah nyata seorang pengusaha muda yang bernama Top Ittipet. Kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Hal itulah yang sudah dibuktikan oleh Top Ittipet, seorang milioner muda yang mempunyai semangat pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan hingga akhirnya sukses dalam mengembangkan usahanya. Kisah berawal saat Top bermain game online pada saat pelajaran komputer di sekolahnya. Disitulah dia memulai memasuki dunia bisnisnya tanpa dia sadari. Mendapat tawaran dari pengguna game untuk menjual salah satu perlengkapan yang dimiliki oleh Hercules. Top yang awalnya ragu untuk menanggapinya akhirnya berani untuk memberi tanggapan. 500 US dollar adalah uang pertama yang didapat Top dari menjual sepatunya. Setelah mengetahui bahwa uang yang didapatnya benar-benar kenyataan, Top terlihat sangat bahagia ketika mengingat bahwa dia masih memiliki 8 sepatu, 40 pedang, 43 perisai, dan 17 baju perisai. Paman Top dan kedua orang tuanya berpikir kalau ini adalah sebuah kegilaan Top pada awalnya. Tapi setelah melihat hasil yang didapat Top, mereka khawatir atas perilaku Top yang semakin menggilai game yang mungkin juga dapat membahayakannya. Top dapat membeli sebuah mobil dan beberapa komputer untuk terus mengembangkan bisnisnya. Kegilaannya pada game membuatnya mendapat sebuah peluang bisnis ketika berada di sebuah toko elektronik dan juga dikarenakan kalau akunnya sudah ditutup di game online karena Top menyalahgunakannya untuk kepentingan komersial. Top memulai bisnis keduanya yaitu DVD player. Awalnya 50 unit DVD player yang dibeli oleh Top. Tetapi ketika memulai memasarkan produknya pada keluarganya, Top sangat terkejut bahwa barang yang dibelinya adalah bajakan. Hampir putus asa, Top memulai kehidupannya untuk kuliah di universitas swasta dengan menggadaikan jimat ayahnya. Top menolak uang yang diberikan oleh ayahnya sebelumnya. Top pergi ke sebuah food expo dan menemukan sebuah ide untuk bisnis baru yaitu berjualan kacang dengan modal penyangrai kacang otomatis pertama di Thailand. Dan dia adalah pemilik mesin pembuat kacang otomatis pertama di Thailand, membuat Top sangat bersemangat. Top memulai untuk membuat produk kacang dengan belajar dari pedagang-pedagang lain di pasar. Pada akhirnya, Top dapat membuat produk kacang yang enaknya sama dengan pedagang-pedagang sebelumnya. Top memulai berdagang kacang dengan menyewa sebuah tempat di food park, sebuah mall. Tetapi di hari-hari pertama penjualan kacang, dagangannya Top tidak laku. Mendapat sebuah ilmu di pasar tentang pentingnya sebuah lokasi yang strategis dalam berbisnis, Top memindahkan stand-nya ke pintu utama masuk mall tersebut. Dagangannya Top akhirnya laku terjual, bahkan Top rela meninggalkan ujiannya hanya untuk menyuplai kacangnya ke mall karena persediaannya telah habis. Kendala yang dihadapi Top setelah mendapat komplain dari mall bahwa stand-nya membuat atap mall kotor. Tanpa diberi kesempatan akhirnya Top harus berhenti berjualan. Top mulai putus asa karena ternyata orang tuanya akan pindah ke Cina karena terlilit hutang 400 juta baht. Dengan membuat keputusan besar, Top tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Tetapi banyak rintangan yang dihadapi Top. Rumah yang disita oleh bank adalah rintangan awal yang harus dihadapi Top. Kemudian berbaikan dengan kekasihnya. Kekasihnya membawa makanan ringan yaitu cemilan rumput laut.
Top tidak menyangka bahwa dari sanalah Top mendapatkan sebuah jalan untuk bisa sukses menjadi seorang pengusaha. ดูสิคะ Rumput laut dari Provinsi Rayong membuat semangatnya timbul kembali. Top dapat membaca sebuah peluang bisnis di sini. Top mulai mencoba membuat produk rumput laut goreng. Tetapi setelah menghabiskan bahan baku yang dibelinya, tidak ada satupun produk yang enak. Top juga menghadapi cobaan ketika pamannya mendapatkan sebuah kecelakaan kerja. Dengan sabar, Top mencoba membuat produk lagi. Nyaris putus asa, Top menemukan sebungkus rumput laut kering terakhir di lantai. Dengan harapan besar, Top mencoba menggorengnya, dan ternyata senyuman mulai menghiasi wajah Top. Top mulai berjualan lagi di pintu utama mall. Usahanya berhasil. Dia yakin dapat memenuhi targetnya, yaitu 1 juta baht per tahun. Tetapi, Top sempat pesimis setelah tahu bahwa hutang ayahnya 40 juta baht. Top harus memperbesar bisnisnya. 7-Eleven adalah pilihannya untuk membantu memasarkan produknya. Tetapi usianya 19 tahun, dia tidak bisa mendapatkan pinjaman uang untuk memperbesar bisnisnya. Akhirnya, Top menjual mobilnya untuk modal membuat sebuah pabrik. Setelah mendapat persetujuan dari 7-Eleven dengan perjuangan yang keras. Setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top dapat melunasi hutang orang tuanya yang sebesar 40 juta baht tersebut dan berhasil meminta kedua orang tuanya untuk kembali ke Thailand. Saat ini Top memiliki kurang lebih 2.500 karyawan, mengirim produknya ke lebih dari 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia, hingga Top telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top pada tahun 2010 mencapai 1.500 juta baht, setara dengan 450 miliar rupiah di usianya yang baru 26 tahun. Bagaimana kamu penasaran dengan kisah Top? Sukses di usia muda, mantap kan? Jika kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa untuk share dan like video ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.